Terpuji nama Tuhan, shalom saudara dikasih Tuhan. Hari ini saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur mendapatkan kesempatan yang baik untuk sekali lagi kami mendengarkan firman. Bicara kepada kami, sampaikan isi hatimu, urapi mulut bibir hambamu, supaya hanya kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sungguh amat siap mendengarkan firman. Bersama-sama, mari Bapak Ibu kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bertumbuh dalam komunitas, saudara. Betapa pentingnya komunitas di dalam kehidupan kita. Saya buka dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Alkitab bilang begini, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi, Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dari ayat yang baru kita saja baca, saudara, ada kata bersama dan ada kata perasaan dan pikiran Yesus. Saudara, saya percaya dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata pikiran dan perasaan Yesus hanya dapat kita temukan dan kita miliki ketika kita mau hidup bersama. Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita membangun sebuah persekutuan sesama orang percaya supaya bersama-sama kita saling membangun menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi Kristen, saudara, kita bukan seperti orang yang kemudian pergi mencari tempat-tempat sepi, kita bawa mungkin HP kita yang isinya penuh dengan lagu-lagu rohani, kita dengarkan lagu rohani bersemedi sendirian, merenungkan sendirian, menjauh dari keramaian, kemudian tiba-tiba kita menjadi seperti Kristus. Bukan seperti itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kita hanya dapat menjadi seperti Kristus ketika kita mau bersama-sama bersekutu di dalam kelompok orang percaya. Dan di dalam persekutuan kelompok itulah maka perlahan-lahan Tuhan akan membawa kita, membentuk kita perlahan-lahan menjadi serupa dengan Dia. Kejadian 2 ayat 18 juga berkata begini, saudaraku. Tuhan berkata ketika menciptakan Adam dan Hawa pada saat itu di Kejadian, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Itu artinya seorang diri itu bukan rencana Allah. Sendirian bukan konsep Tuhan atas hidup kita. Tidak ada manusia satupun yang diciptakan untuk sendiri. Tidak ada manusia seorang pun yang dirancangkan untuk sendirian. Buat teman-teman yang masih muda, dengarkan baik, ini kabar baik. Itu artinya sendiri bukan rencana Allah. Sendirian bukan mimpi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi orang yang berkata, kenapa saya ini terus sendirian, saya nggak punya teman, saya nggak punya orang-orang di sekitar saya. Alkitab juga bilang begini, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kau punya orang di sekitarmu, kau bersama-sama bersekutu dengan orang-orang sekitarmu. Kita tidak pernah dirancangkan untuk sendirian. Katakan amin. Itu sebabnya, saudara, Alkitab yang bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemudian Allah berfirman, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata penolong di sini sering diartikan sebagai pasangan hidup, sebagai jodoh, sebagai rekan hidup dalam kehidupan kita. Bisa jadi istri kita, pasangan kita. Tetapi sebenarnya dalam kata asli penolong yang digunakan dalam Alkitab ini, penolong diterjemahkan dalam bahasa aslinya menggunakan kata ezer, saudaraku. Ezer yang dimaksudkan adalah begini, orang-orang yang mengitari, orang-orang yang mengelilingi, yang menjaga dan mengitari kita. Itu artinya ketika Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri, Tuhan akan menyediakan orang-orang di sekitar kita yang akan menolong kita, menjaga kita, dan mengitari kita.
Tuhan yang akan mengirimkan bagi kita orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi teman persekutuan bagi kita. Itu sebabnya kita hanya akan dapat bertumbuh menjadi seperti Kristus ketika kita mau hidup bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita. Saya bersyukur di gereja saudara, di GBI Woodward, saudara difasilitasi dengan komunitas bernama Fokus. Nah, orang-orang inilah yang Tuhan sediakan supaya saudara dapat tertanam dan bersama-sama belajar bertumbuh menjadi seperti Kristus. Saudara nggak akan punya karakter Kristus kalau saudara menyendiri dan berusaha untuk berjuang sendiri. Ada yang bilang begini, saya nggak suka dalam komunitas. Kenapa? Dalam komunitas ada orang yang saya nggak suka, jengkelin. Tetapi justru dalam komunitas dengan orang yang menjengkelkan itu, bukankah engkau belajar menjadi pribadi yang jauh lebih sabar? Justru dalam komunitas kita punya kesempatan untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Di dalam komunitas kita punya kesempatan untuk belajar senantiasa memperbaiki karakter kita. Alkitab bilang tidak baik manusia seorang diri. Kita tidak pernah dirancangkan untuk sendiri. Kita perlu orang-orang sekitar kita untuk bertumbuh bersama-sama. Itu sebabnya saudara, saya berdoa dan saya mendorong saudara, kalau saudara hari ini belum terhisap dalam komunitas, saudara belum tertanam di dalam persekutuan, di dalam Fokus kalau di gereja saudara, saya mendorong hari ini carilah orang-orang atau pemimpin-pemimpin di gereja, daftarkan diri saudara untuk terhisap dan terlibat di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas saudara pasti akan bertumbuh. Saya selalu bilang begini, kita harus memaksa diri kita atau dengan sengaja menanamkan diri kita, karena tanpa tertanam tidak akan ada pertumbuhan. Kalau saudara tidak menanam diri saudara di gereja lokal saudara, di dalam komunitas saudara, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Tapi kalau hari ini kita bersama-sama tertanam di gereja lokal, di dalam komunitas, di dalam Fokus, saya percaya semakin hari kita akan sama-sama semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Tetap semangat dan juga terus terhisap, tertanam dalam komunitas, kita bertumbuh bersama-sama. Semoga apa yang saya bagikan menolong saudara, kita bertumbuh dalam komunitas, di dalam orang-orang yang Tuhan izinkan dan Tuhan kirimkan untuk menolong saudara. Kalau saudara punya orang-orang di sekitar saudara, saudara memberi kesempatan orang lain untuk menolong saudara. Satu hari saudara akan memerlukan pertolongan dari orang-orang sekitar saudara, dan Tuhan akan pakai orang-orang sekitar saudara untuk menolong saudara. Tapi kalau saudara menyendiri, saudara menjauh, saudara gak membiarkan ada orang-orang di sekitar saudara, Tuhan juga tidak punya perpanjangan tangan untuk menolong saudara. Itu sebabnya hari ini mari kita sama-sama memberi diri untuk tertanam dalam komunitas. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sudah kami dengarkan, mengajari kami untuk memberi diri terhisap dalam komunitas. Kami tahu orang-orang yang Tuhan sudah percayakan di samping, di kiri kanan kami, di sekitar kami adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk membawa kami menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk memperhatikan kerohanian kami, memperhatikan kebutuhan hidup kami, bahkan menolong kami di saat-saat kami membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan percayakan sekitar kami. Terima kasih untuk Fokus. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan berikan atau fasilitasi kepada kami. Kami sudah terima berkat firman Tuhan, berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.